Mungkin teman-teman ada beberapa yang tadi sudah nonton videonya STA ya, yang target profit wajib. Sebenarnya dari video ini ada hubungan juga dengan Ingolf. Ada hubungannya dengan Ingolf. Nah, materi malam ini mungkin kalau dipaparkan ini sangat apa ya teman-teman, saya bilang ini sangat akan membuat confuse kalau yang belum kuat di basic. Akan sangat membuat confuse. Malam, Mas Bro, ya dari basic memang harus kuat dulu. Nah, konsep Ingolf dalam price action. Teman-teman yang sudah lama belajar tentang supply and demand price action pasti tahu dan pasti mengerti ya apa yang disebut dengan struktur market. Struktur market ya teman-teman. Struktur market itu sangat-sangat powerful untuk kita gunakan sebagai sinyal untuk entry. Struktur market itu sangat powerful untuk sinyal entry sinyal ya teman-teman. Jadi lebih ke pemberitahuan bahwa market ini mau seperti apa dan akan bagaimana. Nah, teman-teman mungkin harus mengerti dulu yang namanya price action zone. Price action zone. Ya. Price action zone. Nah, price action zone ini kalau saya bilang adalah zone between supply dan demand. Waalaikumsalam. Kita Semarang Trader, Pak, bukan Wijaya Trading kebetulan. Tapi enggak apa-apa. Ya. Price action zone. Ada yang baru mengerti tentang ada yang baru mengerti tentang price action zone, teman-teman. Ada yang baru mengerti tentang price action zone? Siap. No problem, Pak Jenderal. Kita lanjut. Ya. Price action zone. Nah, if kita ketemu market yang downtrend ya teman-teman. Salah saya. Saya pakai ini. Market yang downtrend. Low, dia bikin high, dia bikin low lagi, lower low mungkin ya. Market pullback sedikit, lanjut ke bawah lagi, ya. Lalu mungkin dia naik lagi ke sini, price drop lagi, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Saat market downtrend seperti ini, downtrend karena di sini ada
low. Anda lihat lagi, ada lower low ya. Lower low, ya. Lalu ada lower low lagi. Ya. Nah, ini struktur dari market yang downtrend. Nah, potensial zona supply-nya ada di mana nih? Zona supply ada di sini. Sini supply. Maybe di sini kita sebut sebagai FTR, fail to return. Lalu di sini ada supply lagi, drop base drop. Yang ternyata sudah direaksi. Ya, teman-teman. Sudah direaksi di sini. Dalam arti sudah direaksi, sudah touch. Zonanya sudah touch. Ini ada lagi. Zone lagi. Ya. Seperti ini. Ada zona lagi. Oke. Nah, yang Anda lihat di sini yang warna biru itu zona supply. Semuanya adalah supply. Ya, teman-teman. Supply. 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 Oh, kurang. Supply 1, 2, 3, 4. 4 ya, teman-teman. Nah, saat market terjadi seperti ini, teman-teman, saya minta tolong direspon ya, biar kita bisa ngobrol dua arah. Jadi teman-teman pemahamannya pun lebih dalam lagi. Saat Anda akan sell, Anda akan memilih supply yang mana? Ya. Saat Anda akan sell, Anda akan pilih supply yang mana? Supply yang terdekat, Pak. Oke. Keempat, terdekat ada nomor 3, ada nomor 1. Yang nomor 1 yang atas diri berarti ya. Nomor 2. Nah, teman-teman, ya, jika Anda melihat seperti ini, ya, tolong diperhatikan ya teman-teman ya. Saat Anda melihat seperti ini, pastinya ini dalam keadaan market yang downtrend, ya, dan bentuk trennya mungkin seperti ini. Mungkin bentuk trennya seperti ini. Ya, sekali lagi bentuk trennya seperti ini. Dia kuat, turunnya kuat, strong downtrend. Ya, ini sih sudah sempat saya bahas seperti di webinar. Cuman kita ulang lagi, no problem. Ya. Kalau saya pilih untuk saya sell, saya pilih di supply nomor 4. Saya pilih supply nomor 4. Ya. Saya pilih supply nomor 4. Target saya mungkin di sini dulu. Ya. Target saya di sebelah sini. Saya kasih gambar. Demand. Nah, mungkin di sini ada demand. Ya. Ini target saya. Jadi harus saya hitung dulu risk reward dari supply nomor 4 ke demand pink itu masuk akal enggak? Kalau 1:2 saya akan masuk di sana. Jebret. Ya. Kalau 1:2 saya akan masuk. Jebret. Pending order berarti jebret itu. Ya. Nah, nanti akan saya bahas kenapa saya nggak di 1, 2, atau 3. Ya, supply terdekat. Nah, jika market lalu bounce, teman-teman.
mental lagi ke sini. Ya, mental lagi ke supply nomor 1. Mental lagi ke supply nomor 4. Turun lagi ke demand. Apakah Anda mau buy? Setelah price masuk ke supply lagi, lalu turun lagi ke demand, apakah Anda mau buy? Tidak, belum. Ya. Jadi saat price masuk ke demand, ya, saat price masuk ke demand dari supply masuk ke demand, saya juga nggak saran teman-teman untuk buy. Karena apa? Belum ada yang disebut dengan engulf. Belum ada yang disebut dengan engulf. Engulf apa? Engulf tidak hanya berbicara tentang higher high, ya. Engulf tidak hanya berbicara tentang high dan higher high. Ini higher high ya teman-teman ya. Kalau sudah ada higher high, sudah engulf. Tetapi supply ini masih belum kosong. Lebih baik seperti ini teman-teman. Ya. Lebih baik supply nomor 4 ini di break dulu, di engulf. Nah, price action zone, zone between supply and demand. Ini PA zone-nya. Ini PA zone. PA zone. Ini juga PA zone, price action zone. Ya. Nah, setelah seperti ini baru kita masuk break ya. High, higher high. Struktur break. Struktur break, ada high, ada higher high. Plus ada apa? Engulf supply. Plus ada apa? Engulf supply. Ya, plus ada apa? Engulf supply. Supply nomor 4 clear. Supply nomor 4 clear. Mungkin kita akan buy di lokasi ini, guys. Ya, kita akan mungkin buy di lokasi kuning. Targetnya di mana, teman-teman? Targetnya di mana? Targetnya di mana? Ada yang bisa respon? Supply 3. Targetnya di supply 3. Oke. Teman-teman melihat ya, area supply 3 ya. Menjadi next destinasi karena apa? Supply 4 sudah clear dulu. Ini menjadi destinasi karena supply 4 ini sudah clear dulu. Ya. Kalau engulf supply 4, pending order di supply 3 ya, Mbah. Kalau saya supply 3 ini nggak akan saya pending order, Mas. Tapi lebih saya taruh sebagai taking profit untuk order buy saya di sini. Ya, teman-teman. Ya. Nah, if seperti ini masuk price ke sini. Sudah sampai target. Kita lihat ada higher high lagi. Ya. Higher high lagi. Higher high ini bersamaan dengan supply 3 di engulf enggak, teman-teman?
Kalau dia berhenti di tengah-tengah, Belum engulf. belum engulf. Teman-teman yang lain lihat ya, bahwa supply 3 belum engulf. Oke. Nah, saat supply 3 belum engulf, tapi ada higher high, ada dong demand yang aktif. Demand aktif di sini. Dalam arti demand aktif apa? Karena ada higher high. Walaupun dia tidak engulf supply. Nah, kalau price turun ke sini teman-teman, jret, ya, turun ke demand hijau, boleh kita buy? Apakah boleh kita buy? Boleh. Karena Targetnya di supply 3. oke. Apa boleh buy? Boleh ya teman-teman. Karena ada higher high. Tetapi secara target hanya di supply 3. Targetnya di supply 3. Karena ini belum engulf, masih bisa mementalkan price ke bawah. Ya. Jadi kalau ini nggak engulf, targetnya di sini teman-teman, di supply ini. Nggak bisa langsung target Anda di supply 2. Bisa sih TP-nya taruh di supply 2 atau supply 1 bisa. Cuman realistis nggak sih? Karena keadaannya seperti ini. Price action-nya seperti ini. Belum ada konfirmasi. Ya. Gimana supply 3 engulf terus candle berikut tiba-tiba engulf, apakah pending order berbahaya? Oke, mungkin Mas Fran bisa diperjelas lagi pertanyaannya biar saya lebih bisa menjawab. Ya. Targetnya hanya di supply 3 ya teman-teman. Sambil menunggu Mas Frans kasih pertanyaan. Nah, berbeda dengan keadaan seperti ini. Higher high lagi. Nampak? Ya. Nampak higher high lagi. Price move up lagi. Nah, ke supply 2. Ke supply 2 apa yang Anda lakukan? Misal pun Anda akan entry di supply 2, targetnya di mana teman-teman? Misal pun Anda entry, oke. Misal pun Anda entry sell di sini, ya, targetnya hanya ini. Karena takutnya, ya, kalau Anda targetan di bawah langsung, ini masih bisa mental ke atas, teman. Ya, berbeda dengan kasus ini. Ya, dan kasusnya berbeda. Ini pertama kita punya kasus seperti ini. Kedua kita punya kasus yang seperti ini. Ini break ke atas. Kalau Anda buy di sini, di Menping yang baru, target Anda di mana teman-teman? Supply 1. Targetnya di supply 1. Karena apa? Supply 2 sudah kosong. Engulf. Sudah engulf. Ya teman-teman. Jadi untuk Anda reach target yang panjang, Anda harus perhatikan area supply atau demand-nya. Ya. Area supply atau demand-nya.
Nggak bisa Anda semena-mena langsung taruh target sejauh mungkin. Atau RR langsung 1/3, 1/4, 1/5. Nggak bisa, teman-teman. Harus Anda sesuaikan dengan marketnya. Ya, harus disesuaikan dengan marketnya. Karena kita melakukan trading by price action. Nah, lalu kenapa waktu harga di bawah sini saya nggak langsung pending order di supply 3, supply 2 ataupun supply 1? Ya, nanti saya jelaskan ya Mas Frans. Oke, sudah mulai jelas itu pertanyaannya. Nah, saat Anda mau sell, ya, sell di supply 1 atau supply 2 atau supply 3, Anda lihat market datang dengan keadaan tren apa, teman-teman? Up. Tren yang naik atau uptrend. Ya, market yang naik atau uptrend. Jadi cukup beresiko. Takutnya kalau terjadi engulf seperti ini. Engulf seperti ini berarti kita bukan sell. Ya, tapi kita follow. Baik, dalam keadaan pasar yang mulai berubah arah dari dia downtrend, mulai berubah ke uptrend. Oke, saya coba jawab pertanyaan Mas Frans lagi. Misalkan H1, candlenya penutupan masih belum engulf, terus kemudian candle berikut engulf. Dan kita kan tidak tahu kasusnya pending order ya. Oke. Jadi gini Mas, pending order saran saya ya. Saran saya itu di market yang quick retest. Pending order itu hanya di market yang quick retest. Ya. Dan jika pending order di market yang late, pastikan terlihat calon manipulasi. Jadi saya nggak saran untuk yang late ini di pending order karena cukup berbahaya. Market datang ke zona tersebut, ya, market datang ke zona tersebut dalam keadaan tren yang mungkin sudah berbeda, teman-teman. Dalam keadaan tren yang mungkin sudah berbeda. Supply 2, kalau market sudah di bawah sini ya Pak ya. Supply 2 kalau market sudah ada di bawah sini, ini termasuk late. Dan di sini kita harus punya approach dulu sebelum kita pending order di supply 2. Siap, Mas Fran? Ya. Oke. Nah, buat saya teman-teman ya, market itu saya ringkas menjadi 3 movement. Ya, market itu saya ringkas menjadi 3 movement. Movement yang seperti apa? Yang pertama seperti ini. Ya, ini pertama. Yang kedua seperti ini. Dia bertukar lagi. Dan market yang seperti ini, teman-teman. Nah,
Oke. Di sini ada nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Bisakah engulf menjadi false break? Sangat bisa. Ya, sepertinya zona demand itu di engulf, tetapi dia berbalik ke atas. Ya, demand di engulf, dia berbalik ke atas. Oke. Zona demand di engulf, teman-teman. Ya, di engulf. Tapi dia masih naik ke atas. Jadi, saat Anda melihat sebuah engulf, ya, saat Anda melihat sebuah engulf, pastikan apakah hanya shadow, atau ekor saja. Ya, teman-teman. Nah, pastinya jika ada engulf di sini, kita sudah akan melihat porsi sell kita di sini nih, teman-teman. Ya, ada QM, ada FL di area ini ya, di area pink. Ya, di area pink ini. Tetapi kalau Anda melihat, di sini pun sempat terjadi perlawanan seller. At least harga sempat mencoba ke bawah lagi. Baru dia naik dengan power yang kuat. Ya. Jadi kemungkinan besar break-nya ini hanya untuk memancing orang sell di sini. Dan si market maker bisa rubah posisinya. Ada orang sell, mereka bisa masuk dengan posisi buy. Ya, teman-teman. Jadi terkadang saat break hanya shadow seperti ini, kita lihat lagi, kita review lagi. Karena banyak terjadi ini false break atau hampir mungkin dibilang fake break, fake out, karena ada sinyal fake out-nya juga. Ya, teman-teman. Oke. Nah, semoga terjawab ya, Pak. Bisakah engulf menjadi false break ya? Kita kembali ke sini. Movement market kalau saya bilang ya begini ini. Entah downtrend, entah uptrend, begini ini. Karena jujur saya sendiri jarang masuk saat market sideways. Saat market sideways saya jarang masuk. Nah, dari movement yang seperti ini, kita tahu kalau lower low-nya tidak begitu signifikan, kita harus apa? Ya, teman-teman. Kalau ke lower low-nya signifikan, apa yang kita lakukan? Kalau marketnya membuat base
lalu ditinggal tanpa retest, bikin base lagi, ditinggal lagi tanpa retest, kita juga akan melakukan apa? Ya. Nah, jika market terjadi seperti ini, at least di sini pasti ada engulf, low di engulf. Ya, di engulf ada lower low. Ada lower low. Dan teman-teman kalau dibongkar di dalam area ini pasti ada demand. Pasti ada demand-nya yang di engulf. Nah, saran saya saat terjadi engulf lower low yang tidak signifikan seperti ini, Anda bisa cari zone rally base drop. Rally base drop. Atau Anda bisa konsentrasi di advance-nya rally base drop Quasimodo level. Ya, Quasimodo level ada komponennya apa? MPL. Ya, jadi saat terjadi break yang nggak begitu signifikan, kuncinya di sini. Anda cari GML atau MPL. Nah, jika engulf-nya seperti ini, engulf dan break signifikan, saran saya yang Anda gunakan adalah biasanya kalau support di break lalu lari kencang ke bawah, di sini ada apa sih teman-teman? Flag limit ya. Biasanya ada flag limit ya. Konsentrasilah di situ. Teman-teman bisa konsen di situ. Ya. Nah, dari sini nanti Anda silakan pakai time frame manapun bisa. Anda mau pakai time frame besar bisa, pakai time frame yang middle bisa, H4, H1 bisa, atau pakai time frame yang kecil, lebih kecil pun bisa. Jadi scalper bisa. Yang penting paham dulu, polanya market itu ya hanya 3 ini. Kalau di pola nomor 3, biasanya saya nggak akan kebagian teman-teman. Saya nggak akan kebagian entry. Saya nggak akan kebagian entry. Saya biasanya nanti akan entry setelah ini. Setelah si price betul-betul masuk ke sini. Ya, baru saya masuk. Ini seperti yang saya gambarkan. Ya. Jika masuk ke sini, lalu turun targetnya ini dulu. Jika di bawah ada demand jauh lagi, bisa targetkan di demand bawah yang jauh. Ya. Jadi movement market ini berhubungan dengan engulf-nya. Engulf-nya apa? Engulf-nya low-nya ini. Ini engulf dan dia langsung lari jauh ke bawah. Engulf dan bablas, kalau saya bilang. Ya. Biasanya kita akan dapat entry saat dia kembali masuk ke dalam zonanya. Apakah bisa salah? Bisa saja kalau memang dia mau reverse ke atas. Dia bikin higher high. Nah, ada skenario yang bisa dia ciptakan lagi. Jadi saya agak anti ya teman-teman. Kalau entry di market yang sideways. Agak anti. Karena sangat berisiko buat saya, di dalamnya bisa muncul
akumulasi. Sorry, akumulasi itu membutuhkan sebuah manipulasi pasti. Ya. Coba kita cek. Oke, teman-teman. Ya. Market pada dasarnya memang berlakunya tidak teratur ya. Tidak seperti teori yang kita punya. Yang teori di mana market akan rapi seperti ini, nggak mungkin seperti ini. Market yang berlaku adalah market yang tidak beraturan. Nah, tetapi di sini bisa Anda lihat bahwa saat kita tahu harga bergeraknya seperti apa itu sangat membantu kita untuk trading. Nah, kita coba cek dari sini ya. High, ini low. Breaknya dari sini ya teman-teman ya. Dia turun baru break ke atas. Teman-teman melihat signifikan break atau tidak? Akan saya coba jelaskan. Break yang signifikan juga. Oke. Apakah resisten ini di break cukup signifikan? Dalam arti bagaimana sih signifikan? Kalau menurut saya, dari resisten ini ke bawah, signifikan itu seperti apa? Harus 1:1 terhadap resisten ini ke resisten yang baru. Ya, resisten ini ke bawah dan resisten ini ke resisten yang baru. Ceritanya seperti ini ke bawah. Dan ini ke sini. 1:1 nggak teman-teman? Kalau dilihat kasat mata ini nggak 1:1 ya. Kalau dilihat kasat mata ini nggak 1:1. Lebih luas yang bawah. Ya. Saat breaknya terjadi seperti itu, kita akan konsentrasi di area agak bawah atau di drop base rally. Drop base rally. Kita coba kecilkan ke H1. Ya. Drop base rally yang terlihat jelas di sini. Areanya di sini. Kalau zonanya ini ada QM, ini ada QM juga. Mungkin teman-teman melihat di sini ada MPL. Ya, candlestick warna merah ini, teman-teman. Baru Anda masuk di sini. Karena breaknya tidak begitu signifikan. Kita ulang lagi. Resisten
di break lagi ke atas. Dari resisten ini ke support bawah, dan resisten ini ke resisten yang baru, ini juga nggak 1:1. Kita akan konsen di drop base rally-nya juga. Ya. Apakah ini late retest karena saya tadi patokannya di H4? Ya, Mas. Wah, malah hilang. Karena saya patokannya di H4, ini masih saya anggap quick retest. Tapi area decision saya di H1. Area keputusan saya di H1. Nah, saat terjadi seperti ini, saya tetap setia, teman-teman. Tunggu di area ini. Kalau nggak ke area ini, mungkin di sini ada MPL. Kalau nggak ke area ini, nggak sesuai SOP saya, ya saya nggak akan masuk. Saya nggak akan masuk. Meskipun ini menarik, SR flip-nya menarik, cuman kalau nggak SOP saya nggak akan masuk. Ya. Jadi jika terjadi break hingga flower low-nya tidak begitu signifikan, saya akan tetap konsen di GML, MPL, atau di area rally base drop untuk yang quick retest. Ya. Apakah ini selalu berhasil? Tidak. Apakah kita akan selalu sering-sering entry? Ini yang membuat kita nanti jarang entry. Ya. Ini yang membuat kita nanti jarang entry. Oke. Kita tunggu di sini harus ya. Tapi ternyata market nggak sampai. Ya sudah. No problem. Ada lagi resisten baru. Support baru. Price break dengan kekuatan yang penuh. Dan di sini kita punya area flag mungkin. Tetapi at least price juga nggak balik lagi ke area ini. Price nggak balik lagi ke area ini. Ya. Baru kembali dalam waktu yang panjang. Dan apakah Anda akan langsung entry juga di sini, teman-teman? Karena ini late. Ya. Apakah Anda akan langsung entry di sini juga? Kita harus melihat juga. Tidak. Enggak ya, Pak ya. Kita harus melihat juga perjalanannya dan targetnya di mana. Targetnya di mana. Karena kalau kita entry buy di sini, target wajib utamanya itu di sini, teman-teman. Support yang mungkin bisa jadi resisten. Ya. At least price tertahan di sini. Masuk ke demand, tertahan di SR flip. Dia lanjut bawah lagi. Ya. Oke, and then market price naik-naik lagi lah. Di sini kita punya base. Ya. Bikin base lalu ditinggal jauh. Kita akan tunggu di base-nya ini. Ini yang terjadi di nomor 3. Ditinggal jauh. Kita akan tunggu di base tersebut. Apakah selalu work? Enggak juga. Kalau market mau reverse, seringnya ini nanti break. Ya. Kalau market memang mau reverse, break. Dia cari supply. Baru dia lanjut ke bawah. Ya. Nah, setelah dia masuk ke sini, naik lagi ke atas. Kita coba cari lagi potensi untuk kita masuk market. Ya. Di sini ada low. Ini ada lower low. Ada engulf ya, teman-teman. Ada engulf.
low, lower low. Signifikan nggak engulf-nya? Nggak signifikan. Ya, hanya break saja lalu dia balik ke atas. Konsen kita kemana? Ke Quasimodo level. Ini Quasimodo level ya. Di sini ada supply. Jangan tergiur di supply ini. Kalau memang ini breaknya nggak signifikan. Jangan tergiur di supply yang agresif. Ya. Karena area ini pun termasuk manipulatif juga. Oke. Lalu price dari sini dia naik, turun lagi. Lower low. Ya, lower low lagi. Nah, karena ini nggak signifikan, saya sebenarnya tetap nggak saran untuk sell di sini, tetap nggak saran. Walaupun at least price tertahan di sini. Saran saya tetap di area atas. Saran saya tetap di area ini. Saran saya tetap di area ini. Ya. Di sini pun terjadi pemecahan tren yang berbeda. Ini trennya begini. Primary-nya mungkin seperti ini. Ya. Tapi mungkin Anda lihat, kenapa sih dia tertahan di sini? Ini mungkin secondary-nya yang lebih strong ke bawah. Ya. Untuk teman-teman yang sudah sering ikut webinar tentang primary secondary trend pasti mengerti bahwa market nggak cuman punya satu tren, tapi punya tren yang berbeda dan Anda berhak ikut tren yang manapun. Ya teman-teman, at least yang harus Anda tahu dulu movement di sini. Ya, 3 bentuk movement. Ya, ada 3 bentuk movement yang harus Anda tahu. Semoga bermanfaat ya, teman-teman ya. Dan market struktur juga nggak berdiri sendiri, teman-teman. Ya, market struktur nggak berdiri sendiri. Market struktur Anda harus melihat dari sisi primary trend, secondary trend. Primary-nya seperti apa? High, low, higher low, higher high lagi. Saya ganti warna merah. Di dalamnya ada lagi tren yang berbeda. Ya. Seperti ini tuh. Oke. Nah, Anda mau ikut tren yang mana? Mau ikut yang tren yang biru? Monggo. Ya, Anda mau ikut tren yang biru? Monggo. Ini mungkin di time frame yang besar. Anda mau ikut tren yang merah? Silahkan. Dan gelombang-gelombang tren di sini bentuknya hanya seperti ini tadi, teman-teman. Tinggal Anda lihat terjadinya seperti apa. Breaknya nggak signifikan atau break signifikan atau dia breaknya bablas-bablas ke bawah. Jadi plot dasarnya market Anda ngerti dulu. The market berisi beberapa tren dan tren mana yang Anda ikuti.
At least di sini, kalau kita bilang high, higher high, kita lihat yang merah ya, engulf, ada pullback. Ya. Di sini, di yang hijau kecil-kecil, ada high, ada higher high, engulf juga, sama. Tinggal Anda mau pakai time frame yang mana. Jadi no problem, Anda mau scalping atau bagaimanapun no problem. Yang penting dasarnya Anda mengerti dulu. Market itu bentuknya seperti apa. Dan yang terulang lagi bagaimana. Ya. Nah, tadi tentang engulf sudah saya jelaskan di awal. Engulf dan targetnya ya, seperti apa. Sudah saya share di awal. Kalau kita bicara tentang bentuk pasar, ya nggak luput dari ini teman-teman. Nggak luput dari ini. Sekarang kita coba. Lihat ke sini. Ya, kita lihat ke sini. AUD, AUD, USD. Kalau kita lihat secara tren, ini ada low, ada higher low, seperti ini ya. Di sini ada high, higher high, ini seperti ini. Ini tren di daily, trennya naik. Tapi saat Anda lihat tren H4, saya kecilkan lagi. Ya, saat Anda lihat H4, apakah naik itu market terus begini aja teman-teman? Apakah kalau naik itu market akan begini terus? Ada yang sampai sekarang teman-teman di sini yang kalau harga mulai naik gitu langsung ikut-ikutan buy. Ada yang begitu Anda lihat harga yang turun Anda langsung ikut-ikutan sell. Saya harap jangan ya teman-teman. Jangan. Ya. Karena saat market naik pun low, higher high lagi. Ya. Anda nggak saya perbolehkan buy di sini waktu dia membentuk higher high. Ya, betul Pak FOMO. Saya nggak sarankan Anda untuk buy di higher high ini. Saat dia break ini buy, jangan. Kita belum tahu seperti apa. Kecuali Anda sudah lihat tren kecilnya. Itu oke. Dan Anda lihat target di sebelah kiri. Ya. Saat begitu break, Anda langsung ikut-ikutan buy. Saya saran jangan dulu. Karena market pasti akan terjadi koreksi. Ya. Break lagi ke atas, higher high lagi. Saya nggak boleh saat muncul higher high ini Anda buy. Ya biasanya kalau trader pemula, begitu ini break, wah kok masih neken atas terus nih ya. Dia ikutan buy, harapannya begini. Tapi begitu dia buy, ya, yang dilakukan market maker taking profit. Begitu Anda buy di sini longsor sudah. Anda buy di sini, stop loss Anda pasti di low-nya ini. Resikonya terlalu jauh, teman-teman. Lebih baik kalau Anda buy, tunggu market terkoreksi dulu. Cari demand yang sekiranya bisa menahan harga. Dan Anda tahu jadinya, resikonya Anda nggak besar. Oh, resikonya cuma segini. Dibandingkan resiko yang tadi, dari sini Anda buy, stop loss Anda di sini. Jauh sekali. Ya. Jadi saat market naik, pasti ada saatnya dia turun.
market turun, ada saatnya dia terkoreksi naik. Ya. Nah, di sini Aussie sempat juga terjadi tren yang turun, teman-teman. Lalu tren yang turun ini berubah menjadi tren yang naik. Ya, tren yang naik. Nah, seperti inilah ya. Primary-nya ini yang putus-putus, secondary-nya ini sempat drop jauh ke bawah. At least dia diangkat lagi ke atas. Ya, secondary lagi. Dia 4, secondary dia 4. Yang terjadi sekarang market sedang downtrend juga. Nah, kalau kita lihat di downtrend-nya 4 ini, ya, low, lower, low. Break-nya signifikan nggak, teman-teman? Break-nya tidak signifikan ya. Low ke lower low-nya tidak signifikan. Kita punya patokan di sini. Quasimodo level. Lagi, low ke lower low. Patokannya kita akan entry di mana? Untuk market yang seperti ini. Kita kecilkan. Ya. Patokannya mungkin kita lihat supply terakhir. Supply terakhir di sini. Karena break-nya juga cukup jauh. Ya. Mungkin harapannya price bisa masuk ke sini. Targetingnya kita di demand ini dulu. Nah, saya pengen target lebih jauh, Pak. Oke, kita lihat dulu kalau kita mau bicara target lebih jauh. Anda lihat di sini ada demand ya. Demand ini biru sepertinya sudah rusak. Ini pakai MT4, Mas. Ya, demand ini sudah rusak ya. Ada break ya. Next demand di mana? Ini. Nah, jadi mungkin jika Anda sell di area biru ini, target dekatnya demand yang merah. Target jauhnya ini. Ada potensi untuk mendapatkan target yang cukup jauh. Ya. Dari resiko 20 poin mungkin targetnya bisa 1:4. Kalau memang price drop sampai ke demand ini. Dan ini sesuai dengan tren yang terjadi sekarang. Trend down. Ya. Nah, nanti kalau price ketahan di sini, demand teman-teman. Tanpa adanya engulf ya. Lalu dia mulai naik lagi. Jangan langsung keburu-buru sell di supply. Ya. Jangan langsung keburu-buru sell di supply. Karena takutnya demand ini punya kekuatan untuk membuat harga berbalik. Wait and see dulu, tunggu dulu. Jadi seperti ini. Ya. Ini masuk ke sini. Naik lagi.
Ya, turun lagi. Nah, ini demand teman-teman. Ini demand yang tadi di bawah. Nah, saat price break ke bawah, pertama sinyal selnya kita di sini, ya. Kedua sinyal selnya kita di sini. Jadi break yang kuat ya. Ya. Break yang kuat. Oke, saya taruh begini. Harapannya kita price begini. Lalu turun. Targetnya ini kan teman-teman ya. Nah, jika dia tidak berhasil, mungkin dia tetap ada prosesnya, nggak mungkin langsung lari begitu kan, jarak seperti ini. Ya, begitu dia masuk ke demand ini, ya, setelah dia masuk ke demand ini, dia mulai lari ke supply lagi. Saran saya, Anda jangan langsung sell di supply ini. Jangan langsung sell di supply ini. Karena takutnya demand ini, saya kasih warna hijau, loh, kok yang berubahnya pojoknya? Nah, ya, demand ini ternyata memberikan muatan besar untuk buyer. Anda bisa tunggu aja, ini break dulu, engulf dulu, higher high. Ya, tunggu dulu higher high. Baru waktu ini pullback, kita bisa masuk. Oke. Nah, jadi price action atau engulf itu sebenarnya memang hanya berbicara tentang higher high, lower low. Tapi saat Anda sudah bicara tentang target, ya, target Anda bisa lebih maksimal, Anda harus melihat juga supply atau demand-nya itu sudah clear atau belum. Kalau supply and demand sudah clear, barulah Anda punya maximize target, oke. Tapi kalau supply and demand-nya belum clear, harus di area supply atau demand yang sudah tidak fresh tadi. Mau tanya Om, apabila engulfnya terlalu tajam, apakah retestnya juga mengikuti tajam juga untuk probabilitasnya? Engulf terlalu tajam, maksudnya break-nya terlalu kuat gitu, atau bagaimana Om? Break-nya terlalu kuat ya. Nah, biasanya kalau break-nya terlalu kuat, kita lihat di sini. Oke teman-teman, oke bagus ini ya, bagus ini. Bagus ini untuk penjelasan. Nah, teman-teman melihat saat resisten ini di break, ada engulf,
Ya. Resisten ini diberi ada engulf cukup kuat. Nah, price tertahan di mana teman-teman? Kalau kita lihat sebelah kiri, price ini tertahan di supply. Ya, Quasimodo level. Ini late retest. Dan di sini ada manipulasi. Kurang lurus garisnya. Ya. Ini ada manipulasi. Banyak orang yang berpikiran area ini akan menjadi demand yang kuat untuk menahan harga. Harapannya price akan naik ke atas. Nah, ini termasuk engulf yang kuat ya, Om Daniel ya. Om Daniel Hutapea. Mantap. Ya, ini termasuk break yang strong. Ya. Ini termasuk break yang strong. Cuman break yang strong high low, Anda harus lihat. Look to the left. Ya. Look to the left, lihat ke kiri. Kalau dia tertahan oleh supply, ini turunnya juga akan kenceng. Kalau dia tertahan oleh supply, dia turunnya juga akan kuat. Kecuali kalau supply-nya ini berhasil di break. Dia mungkin akan berhenti di sini dan melanjutkan kenaikannya, Om. Nah, ya, harapannya breaknya kalau bisa jangan cuma shadow aja deh. Ada bodinya dikit lah. Ya. Saat break kuat, kalau ketahan supply, berat kita. Berat kita. Apalagi market kondisinya, mayor trennya, ini down. Di sini pun ada lower low. Lower low sudahan. Ya. Jadi retestnya terlalu tajam, tapi Anda harus lihat juga dia menyentuh apa. Waktu dia berhenti, dia menyentuh apa. Kalau dia menyentuh supply, breaknya kuat, menyentuh supply, ya kemungkinan di sini akan ada seller yang masuk dengan cukup besar juga. Lalu pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Muhammad. Untuk penentuan SL-nya gimana Om? Apakah ada SOP? Nah, sebenarnya penentuan SL itu Mas harus ngerti dulu ya. Basic supply and demand, rally, base, drop. Ya, drop, base, drop, base, rally. Ya, mungkin kalau Mas sudah tahu lebih enak. Atau rally, base, rally. Nah, penentuan SL-nya ya, penentuan SL-nya pastinya di atas zona. Di atas zonanya. Penentuan SL-nya drop base drop ini supply. Ya Anda taruh SL-nya di atas zonanya. Ya Om. Demand. SL-nya di mana? Di bawah zonanya.
Kalau saya pribadi punya rule 10 poin untuk time frame H4 ke atas. Ya, di bawah support atau di atas resistor 10 poin. Kalau di time frame H1 ke bawah, bisa kita lebih irit sedikit di bawah 10 poin. Karena kita harus lihat rewardnya juga masuk akal enggak. Supply atau demand clear itu maksudnya di engulf ya Pak? Betul Pak. Betul. Nah seperti ini supply demand nggak clear. Tapi hanya retest saja. Supply retest. Ya, supply-nya di retest oleh price. Lalu untuk menentukan area fake out bagaimana? Untuk menentukan area fake out itu harus ada mula-mulanya, Mas. Harus ada mula-mulanya, awal mulanya. Ya. Fake out adalah jebakan Batman. Ya, seperti ini, teman-teman. Nah, ada market yang sideways seperti ini. Nah, saat price ada di resisten, ya, ada di resisten, condongnya para trader itu melakukan transaksi apa, teman-teman? Atau ada di support, ya. Saat terjadi hal seperti ini, condongnya pasti di area resisten trader akan sell, di area support trader akan buy. Karena mengharapkan ini akan bounce lagi. Ya akan mental-mental terus. Ini harus diciptakan dulu. Jadi si market maker menciptakan opini seakan-akan market ini akan sideways terus. Ya, akan sideways terus. Nah, saat sideways terus inilah kesempatannya para market maker untuk mereka ambil stop loss. Ya, stop loss-nya seller atau stop loss-nya buyer. Baru market dirubah arahnya. Amunisinya pakai apa? Pakai seller atau buyer retail yang ada di sini. Ya. Jadi harus ada awal mulanya dulu. Harus ada teori yang dia ciptakan dulu untuk menciptakan sebuah opini. Ya, fake out, false break. Nah, ada lagi pertanyaan untuk decision point sebaiknya time frame berapa dan baiknya kita melihat dari time frame berapa sampai ke berapa. Nah, Mas Muhammad, sebenarnya decision point itu kalau saya bilang setiap orang akan berbeda ya. Setiap orang akan berbeda. Kita lihat dari pound sterling aja deh. Pound sterling ini. Ya. Orang-orang akan memandangnya berbeda. Ya, ini area buyer, area demand. Ada orang yang akan buy di sini. Ya. Dan ada orang lain lagi yang akan buy di sini. Dengan disiplin ilmu yang mungkin sama. Mereka sama-sama pakai price action, tapi decision-nya berbeda antara zona merah dan zona kuning. Ya. Zona merah atau zona kuning. Jadi sebenarnya decision point itu bukan hanya time frame, tapi lebih ke movement-nya dia di dalam demand-nya. Yang fresh yang mana? Kalau saya bilang dua zona ini fresh, ya, zona merah ini fresh, zona kuning ini pun fresh.
Decision saya di sini. Decision saya di sini. Yang benar saya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, teman-teman. Ya. Yang salah itu ketika Anda buy di sini tanpa stop loss. Yang salah itu ketika Anda buy di sini tanpa risk reward ratio. Itu yang salah. Oke. Jadi decision point itu di mana tempatnya? Kalau saya bilang benar. Karena Anda melihat market dari sudut pandang yang mungkin berbeda. Oh, ini bakalan ke QM nih. Ini bakalan ke MPL nih. Seperti itu. Ya, teman-teman. Yang terpenting di sini, yang harus teman-teman tahu, the best SL tetap di bawah zone. Ya, the best SL tetap di bawah zona besarnya ini. Tapi kalau SL-nya Anda mau presisi, mungkin Anda bisa taruh di sini. Cuman ada konsekuensinya juga kalau Anda taruh di sini. Bisa saja SL Anda kejilat doang, harga naik lagi. Atau bisa aja price hanya ambil QM, stop loss Anda kena dan dia terbang. Ya, semua ada konsekuensinya yang kita ambil. Siap. Nah, saya pernah jumpain ada fake out atas bawah. Dalam artian masing-masing resisten support berjajar bersamaan untuk mengantisipasi hal tersebut bagaimana. Nah, mungkin yang dimaksud adalah diamond, ya. Gini ya. Jadi maybe ya, teman-teman ya. Saat terjadi seperti ini, biasanya dia sebelum membentur sebuah zona. Sebelum membentur sebuah zona. Ya. Oh, ini kebanyakan seperti ini saya. Saya hapus. Ya, ini misalkan ada zona supply. Ya, price naik, turun, naik ke sini. Dia bikin seperti ini. Ya. Turun lagi. Gini ya, teman-teman. Ya. Nah, ini pun manipulasi ya, teman-teman. Saat price ke sini, ke area inilah, ada trader yang tertarik untuk sell di sini. Ada yang mau respon? Adakah trader yang mau sell di sini? Pasti ada. Ya. Jadi memang manipulasi fake atas bawah diciptakan untuk apa? Memancing orang sell di sini. Stop loss ya. Saat Anda sell di sini, di atas sini. Atau di atas sini. Ya. Saat price masuk ke sini, market maker melihat volume seller besar. Kesempatan buat mereka melakukan liquidity. Diambillah stop loss. Baru price dibawa drop ke bawah. Nah, saran saya jika ada break atas, break bawah, Anda coba lebih aware, ya Om, dengan zone di atasnya atau di bawah. Anda lebih aware. Karena kemungkinan Quasimodo ini diciptakan high low, higher high, lower low diciptakan untuk memancing seller. Tetapi zone supply penempatan order para market maker sebenarnya di atas sini. Walaupun kita sebenarnya nggak ngerti, nggak kasat mata ordernya mereka. Ya. Jadi saat terjadi reaksi dulu, kalau saya sebut ini reaksi ya, dia mulai mau reverse dulu sebelum dia membentur zona,
saya harus berhati-hati terhadap zona di atasnya atau di bawahnya. Sama juga saat terjadi seperti ini. Nah, ini bisa begini, teman-teman. Karena apa? Mungkin dia bereaksi terhadap zona di bawahnya. Di sini kan sudah pattern atau bentukan QM untuk buy, tapi ternyata dimanipulasi. Oke, teman-teman. Ini pun engulf, tapi engulfnya bohong. Ya. Jadi teman-teman saat sudah memahami engulf, pahami juga manipulasi. Apa saja yang mungkin diciptakan para market maker. Terutama untuk setup yang late retest. Karena memang late retest itu secara reward dia akan lebih besar. Ya. Secara risk reward dia akan lebih besar kalau late retest. Karena apa? Misalkan nih, kita punya area di sini, ya, price sudah drop jauh sekali. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada drop, base drop. Saat price mendekat ke area supply ini, juga terlihat ada fake, calon fake. Ini mungkin kalau terjadi fake breakout dan price bisa turun, ini secara reward biasanya cukup jauh. Risk rewardnya cukup jauh. Ya, risk to rewardnya akan lebih jauh karena apa? Area ini sudah dikondisikan. Area ini sudah dikondisikan dan market maker mungkin masuk dengan jumlah lot yang besar. Jadi kenapa reward Anda akan lebih besar daripada quick retest. Quick retest itu 1:3 itu sudah bagus. Tapi kalau late retest itu bisa 1:8 bahkan lebih. Karena apa? Zonanya memang dikondisikan. Dan ini momentum saatnya sih market maker masuk. Jadinya secara reward pasti akan lebih jauh berbeda. Seperti itu teman-teman. MPL apa itu Quasimodo? Mungkin untuk MPL dan Quasimodo bisa lihat di YouTube ya Pak D. Atau nanti besok minggu depan deh kita bahas lagi di webinar. Oke. Ini kita sudah 1,5 jam. Ada pertanyaan lagi buat teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Selain MPL dan Quasimodo. Ya, Quasimodo hampir terbentuk dari fake breakout, fake out. Oke. Teman-teman, karena mungkin saya ada keperluan malam ini, ya yang biasa kita 2 jam, kita bikin 1,5 jam dulu. Ya, yang harusnya 2 jam kita bikin 1,5 jam dulu. Nanti next minggu depan lah kita bikin lagi. Entah hari Kamis atau hari Senin. Materi besok nanti kita lihat requestnya teman-teman. Ya. Oke. Kalau begitu
Saya ucap terima kasih. Ada 30 orang yang masih stay ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan untuk apapun yang Anda usahakan, teman-teman. Ya. Thanks for coming. Sampai ketemu lagi di webinar minggu depan. Terima kasih. Kalau mau ikut link, oke, sebentar. Silakan masuk ke sini, t.me/Semarang Trader, ya. Di sini Anda langsung masuk nanti ke ke channel Telegramnya kita. Coba saya ketik lagi. Di YouTube juga sudah ada sih linknya. Terima kasih Om Benny. Oke, thank you. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga puasa Anda besok lancar. Ya, terima kasih. God bless. Selamat beristirahat.